siang teman-teman semua dari Gunung Bromo. Jadi hari ini jam setengah 2 siang. Saya ada di Taman Nasional Tengger, Semeru, Bromo. Jadi di vlog kali ini saya akan share kepada teman-teman semua tentang memotret landscape dengan menggunakan smartphone. Jadi saya akan menggunakan iPhone X saya. Nanti saya akan ajarin beberapa komposisi sederhana, lalu bagaimana tipsnya dan hasilnya kurang lebih seperti apa. So, stay tune guys. Selamat siang, saya Bima Aditya. Teman-teman semua, matur nuwun sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sudah kembali memilih channel YouTube ini untuk belajar fotografi dari segala macam banyak content creator yang bercerita tentang dunia fotografi. Jadi hari ini saya ada tadi pagi ada di Kota Malang, kemudian kita ke Bromo untuk saya bikin konten dan bikin satu tutorial sederhana buat teman-teman semua tentang bagaimana caranya kita memotret landscape. Nah, karena kita menggunakan smartphone, jadi ada beberapa tips yang bisa saya share hari ini. Satu, namanya outdoor, kita akan selalu berurusan dengan yang namanya angin, debu, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya teman-teman kepengen motret, satu, lensanya dilap dulu. Kalau misalnya pakai kaos ada, atau misalnya bisa diabapin dulu biar dia agak sedikit berumbun, kemudian dilap. Nah, saya biasa pakai satu alat ya, kalau yang proper namanya kayak kain lensa, tisu lensa, dan sebagainya, kemudian blower. Saya pakai dari KNF, teman-teman bisa cek link di bawah. Lalu kalau misalnya pas lagi kepepet nggak ada, pakai kaos. Jadi kain katun itu adalah salah satu kain terbaik yang kita bisa pergunakan untuk kita ngelapin ya. Nah, sekarang matahari berada di sebelah sana. Kalau ini setengah 2, harusnya dia sudah mulai condong mungkin ke arah barat ya. Nah, cuman problemnya adalah ini sekarang berkabut, bahwa tadi bapak penjaga tiketnya juga sudah bilang bahwa nanti jam 2 biasanya kabut juga sudah turun, bahkan sebelum jam 4 ya. Nah, ini ketika ini berkabut, ini sama konsepnya dengan kita memotret berawan. Berawan itu artinya sebuah softbox raksasa. Jadi ini ada lighting dari sinar matahari. Ini ketutupan sama namanya softbox. Kalau softbox yang saya motret di indoor kan softboxnya seperti ini ya. Ini softboxnya itu adalah awan dan kabut. Maka dari itu semua yang kita foto akan lebih cenderung soft. Berbeda dengan kalau kita memotret langsung tanpa kabut, langsung cahaya matahari, itu akan lebih cahayanya akan lebih kuat. Nah, kalau saya paksakan memotret ke arah sana, ini saya lebih cenderung akan melawan sinar matahari, melawan alam, dimana walaupun saya pakai iPhone X, belum tentu iPhone saya kuat untuk melawan cahaya ini. Maka saya akan lebih memilih untuk mengambil angle-angle yang ada di sebelah sana, dan tentunya akan sangat eksotis. Jadi habis ini kita akan coba untuk foto di area sebelah sana. Baik teman-teman, saya akan bawa teman-teman pakai handphone dulu biar teman-teman belajar komposisinya. Nah, ini adalah visual kalau misalnya kita melawan sinar matahari. Itu area ini adalah tempat mataharinya. Ini adalah area di mana landscape yang berada tepat di bawah matahari. Officially kita akan backlight dari area ini sampai area ini akan backlight. Dan ini akan cenderung penuh dengan bayangan. Nah, ini yang agak penuh tantangan ya, karena area ini gelap. Bisa sih di adjust, tapi kita perlu atur gelap terangnya, selection pakai Lightroom Premium. Sekarang kita geser view-nya ke arah sebelah sini. Nah, ini teman-teman udah bisa ngelihat bahwa langitnya memang tetap terang. Kemudian gunung di belakang itu lebih terangnya lebih rendah ya. Nah, di bawah ini teksturnya masih lebih kelihatan ketimbang kita yang tadi di area sebelumnya. Sekarang pindah kita ke area sebelah sini. Nah, area sebelah sini menurut saya jauh lebih balance antara, walaupun langit tetap terang ya, karena ini berkabut, cahaya kabutnya juga warnanya putih, jadi dia over exposure ya. Kalau dilihat di histogram akan exposure, tapi kalau teman-teman lihat area gunung sebelah sini sama area bawah, ini lebih cenderung dia mulai kelihatan teksturnya. Jadi
tanaman-tanaman liarnya udah mulai kelihatan, lightingnya sudah mulai bagus. Jadi saya akan ambil area-area sini foto-fotonya. Kemudian saya akan ambil juga area yang tadi di belakang dan juga yang area di samping sebelah sini. Baik, sekarang dimulai dari foto yang pertama. Saya akan tampilin fotonya, bentuknya seperti ini. Ini yang tadi kita melawan sinar matahari ya. Kalau saya melihat satu konsep landscape yang melawan sinar matahari, saya tidak mau terlalu pengen mengalahkan alam lah, kurang lebih begitulah, bahasa klasiknya begitu. Maka daripada saya pakai kacamata ya, karena silaunya nggak karuan dan mata silinder itu sakit gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita melawan matahari, saya lebih cenderung untuk bisa membuatnya sekalian siluet. Karena ngelawan matahari ini antara langit yang sangat terang, gunungnya yang cuman sedikit lebih gelap, shadow-nya nih gelap banget. Ini yang menjadi sebuah tantangan. Makanya baik yang landscape maupun yang portrait saya bikin dia sengaja siluet. Dimana foto nature siluet punya potensi juga sangat nyaman untuk dinikmati, dan kesan mistisnya, kesan misteriusnya menjadi semakin ketara. Teman-teman boleh aja kalau misalnya teman-teman mau melakukan pemotretan landscape, mau mencoba nih melawan alam juga nggak apa-apa, itu jadi eksperimen yang menarik. Cuman kalau buat saya menyadari bahwa iPhone X saya ini tidak mampu untuk ekspektasi yang HDR ya, kurang lebih ya. Saya lebih cenderung untuk bisa membuat dia tampil apa adanya dengan maksudnya dibikin siluet aja lah, daripada saya ngelawan alam tersebut. Scene kedua, di mana saya memotret area di sebelah sini. Ini nggak begitu ekstrim sih, cuman memang masih ya dibandingin yang tadi ya, saya masih bisa ngelihat teksturnya, perbukitannya sama area tanaman liarnya ini masih cukup balance, walaupun langitnya terlalu terang. Maka saya akan ambil dua foto. Yang pertama full frame semuanya. Yang kedua saya sengaja menghilangkan langitnya biar saya fokus, sensor handphone saya ini fokus hanya untuk area bukit sama area tundra ya. Mudah-mudahan saya nggak salah, intinya area tanamannya. Nah, dengan begitu nanti setelah ini saya tinggal masukin ke Lightroom Mobile dan saya adjust hijaunya seberapa, kemudian coklatnya seberapa, dan itu membuat lebih balance. Habis ini kita masuk ke foto yang ketiga yang di sebelah sini. Baik teman-teman, sekarang kita ada di posisi yang terkena sinar matahari. Jadi posisinya di belakang saya ini, matahari di sebelah sana ya. Nah, karena posisinya dikenai sinar matahari, saya sengaja membuat satu foto yang justru ada komposisi namanya follow the lines. Follow the lines itu sebenarnya saya dapatkan dari ini, jalanan-jalanan ini kan area dari sana uju terus sampai ke arah sana ya. Nah ini saya kepengen bikin secara semiotika atau secara komunikasi visual, biar orang tuh bisa ngelihat bahwa ini sebenarnya komposisinya mengarah menyesuaikan garisnya. Nah maka terjadilah foto ini. Kemudian saya bikin juga ya foto yang di area sana, tapi kayak tadi yang konsep kedua, jadi langitnya saya sengaja hilangin. Jadi fokusnya adalah di perbukitan dan di tanaman liarnya. Nah dengan begitu, kalau misalnya kita memotret, itu tips dari saya sih, teman-teman mau pakai kamera handphone boleh, mau pakai mirrorless juga boleh. Saran saya, namanya memotret itu kan melukis dengan cahaya, jadi perhatikan arah datangnya cahaya, karena kalau kita bisa belajar memperhatikan arah datangnya cahaya, maka foto-foto walaupun sangat sederhana, walaupun gearsnya juga tidak yang hyper eksklusif gitu ya, ini tetap akan bisa menghasilkan foto-foto yang menarik. Semoga mulai ada bayangan tentang bagaimana kita memotret landscape dengan smartphone.
Jadi saya banyak tulis tutorial memotret dengan smartphone ini di ebook Phonegraphy. Itu teman-teman juga bisa beli ebooknya doang atau harus bundling dengan presetnya. Nanti saya akan posting di Instagram tentang hasil before afternya ketika saya menggunakan Joyful preset. Preset juga teman-teman bisa beli bundling dengan ebooknya, itu monggo terserah teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kepengen belajar tanpa preset, itu justru saya rekomendasikan pertama kali, karena buat teman-teman yang kepengen motret itu jangan tiba-tiba preset, karena preset itu kalau hasil fotonya jelek juga preset juga nggak akan bermanfaat. Jadi teman-teman harus make sure memahami dulu tentang bagaimana cara memotret dengan smartphone-nya. Itu saya bahas di ebook Phonegraphy. Nah, kembali lagi kita tentang memotret landscape ini. Kalau sudah selesai, saya menyarankan teman-teman untuk bisa membersihkan langsung ya. Jadi saran saya sih jangan sampai 1 hari lah, itu mulai kayak debu-debu itu mulai pakai blower, kemudian dilap kalau misalnya ada suam-suam itu gimana ya, jadi tidak terlalu basah ya kainnya, terus kita lap dulu karena untuk debu-debu yang awal. Kalau sudah, kita keringkan dengan lap lensa atau lap kameranya. Itu murah kok, waktu itu bundling itu sekitar 75.000 kalau nggak salah ya. Tadi ini di bawah 100.000 teman-teman udah bisa dapat satu alat pembersihkan kamera, lensa, termasuk juga bisa digunakan untuk membersihkan handphone, smartphone. Semua alatnya ada di bawah, dan karena saya Shopee affiliate, saya mengucapkan terima kasih banyak kalau teman-teman membeli lewat link di bawah. Itu kan saya dapat prosentase kecil, di mana prosentase itu saya pakai untuk operasional saya bikin konten seperti itu, termasuk biaya perjalanan ke Bromo dan lain sebagainya. Nah, bisa dijual atau enggak di Shutterstock pasti. Honestly, saya banyak mulai terjual itu malah justru bukan yang di Gunung Bromo. Jadi Gunung Prau, Gunung Mongkrang, Gunung Lawu itu sudah terjual berkali-kali. Cuman yang Gunung Bromo ini karena mungkin saya sangat jatuh cinta ya dengan Bromo, karena landscape-nya juga luar biasa, dan saya ketika tadi turun tuh kanan kiri saya merasa ada di sebuah tempat yang dunia lain gitu ya. Saya suka sekali kesini, jadi belum laku aja saya masih berjuang lah untuk bisa bikin foto-foto Bromo yang menarik. Dari tahun 2023 kalau nggak salah saya sudah mulai ke Bromo, dan sampai sekarang belum terjual foto-fotonya, tapi saya masih ke Bromo lagi untuk melakukan pemotretan. Jadi kalau misalnya di Shutterstock itu teman-teman harus tahan banting ya. Salah satu cara untuk bisa tahan banting adalah sering dibanting memang. Jadi ya kalau misalnya kita motret belum laku, ya jangan pernah berhenti bikin karya. Jadi footage-nya saya nggak ngerti apakah mestinya ya sekalian bikin footage ya, cuman foto-foto udah beres, dan udah tinggal saya proses di editing. Jadi terima kasih sekali supportnya. Buat teman-teman yang kepengen belajar tentang dunia fotografi secara lebih lengkap, teman-teman bisa gabung di YouTube Premium saya, Phototube. Itu adalah sebuah sekolah fotografi 1 tahun full dengan biaya hanya Rp50.000 per bulan. Jadi auto subscription. Jadi kalau misalnya teman-teman suka, teman-teman tinggal lanjut. Nggak suka, teman-teman bisa cut off. Matur nuwun, matur suksma teman-teman sudah ngikutin perjalanan vlog hari ini saya ke Bromo. Mudah-mudahan bermanfaat dan semua